Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Kandi Putrianda Lubis, SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi kepada rekan guru di sekolah saya SMP Negeri 1 Tanjung Beringin, yaitu Ibu Siti Aini SPD. Percakapan ini seputar tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Siti Aini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, pada kali ini maka akan saya lakukan pra-observasi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu telah memberikan kesempatannya pada saya untuk melakukan percakapan pra-observasi tentang pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu laksanakan pada siang hari ini. Apa kita saling membantu ya Bu? Baik Bu. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bu Aini untuk hari ini? Yang jelas ya, mencerdaskan anak-anak itu mengenai kebutuhan manusia. Nah, artinya apa? Setiap hari pasti kita tidak terlepas dari namanya kebutuhan, apalagi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, seperti itu. Itulah yang akan saya sampaikan di siang hari ini ketika nanti pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau saya jauh-jauh ya Bu Sri Kandi ya. Kita itu manusia pasti butuh yang namanya makan, minum, tempat tinggal. Itu pasti, ya kan? Artinya apa? Manusia yang waras, manusia yang tidak gila, pasti butuh makan, butuh minum, tempat tinggal, pakaian, sandang. Nah, itu nanti yang saya sampaikan di dalam kelas. Itu rencana saya. Menarik sekali ya Bu tujuan pembelajaran Ibu ya. Nah, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu capai pada pembelajaran ini Bu? Dengan pembelajaran berdiferensi pada siang hari ini, setidaknya anak itu mengetahui kebutuhan menurut identitasnya tadi terbagi menjadi 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, itu dulu aja lah, itu aja udah bisa alhamdulillah gitu, nggak usah panjang-panjang lah itu rencananya. Iya, oke. Nah, apakah strategi-strategi yang udah Ibu persiapkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran Ibu pada siang hari ini? Jadi saya udah menyiapkan materi ya, terutama poin mengenai kebutuhan manusia itu sendiri gitu kan. PowerPoint ya Bu ya? Iya, poin. Nanti itu ada video-videonya juga yang akan saya sampaikan di dalam kelas. Oke Bu. Nah, terima kasih Bu apa yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah saya catat. Semoga anak-anak nanti bahagia pada saat pembelajaran yang Ibu berikan, dan saya juga sudah tidak sabar melihat bagaimana Ibu mengajar pelajaran di kelas pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sehat hari ini? Sehat Bu. Sekretaris hadir semuanya? Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Jangan ada lagi yang tidak Hadir. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya biar berdoa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berdoa kita terlebih dahulu. Maka doa untuk pagi hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Pak Ibu. Silakan Pak Ibu. Berdiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk menyemangkan semangat belajar kita di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya lebih semangat belajar. Nanti Ibu akan tayangkan ice breakingnya. Ya, semangat. Ya, lanjut lagi. Setelah kita melakukan ice breaking bersama-sama, maka dalam hal ini kita akan melanjutkan pelajaran di pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, ingat ya, Ibu akan kasih pertanyaan. Nah, belajar minggu yang lalu, ada berapa kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia? Ayo, silakan. Iya, Nuraida, silakan. Ada 6. Baik, siapa yang tahu kerajaan apa aja dia? Iya, silakan 5. Kerajaan
Baik, tepuk tangan buat kawan kita semua. Terima kasih ya. Berarti kalian sudah ingat ya. Ada berapa Ibu ulangin? Kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Baik. Nah, kita mulai sekarang pelajaran hari ini berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ya, sekedar sebelum masuk materi. Perlu makan nggak kita? Perlu minum nggak? Pakai baju perlu nggak? Tempat tinggal perlu nggak? Itu semua termasuk ke dalam kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Nah, itu dulu dasarnya. Maka untuk itu supaya lebih paham, kita akan melihat video mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Baik, ini ya, perhatikan ke depan, pasang telinga dan matanya ya. Nanti udah tanda dulu dari ibu sekalian dari pembelajaran kita di hari ini. Kira-kira ada nggak pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Nah, iya silakan Upi. Kira-kira contoh individu atau apa saja? Oke, baik, aku akan jelaskan ya. Tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Silakan dulu Upi, tidak apa-apa. Nah, yang kita pakai sekarang ini contoh kayu apa ini kayunya? Maju. Apa lagi? Nah, selainnya yang ini apa? Yang dipegang 5 apa? Oke, ke bawah lagi. Madalena, apa yang ada di kakimu? Selain sepatu apa? Iya, pinter. Oh, Najwa yang paling cantik di kelas 75. Nih dengarkan. Untuk membawa barang-barangmu pulang ke rumah pakai apa? Pakai tas. Nah, maka dalam ini disebut dengan Di kelompok 1 akan mempresentasikan pembelajaran kami hari ini, yaitu kebutuhan intensitas terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Itulah presentasi kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pembelajaran kami hari ini. Kebutuhan menurut sifatnya, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, tepuk tangan buat Demikianlah si presentasi kelompok. Dari pembelajaran kita di pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan ya apa saja kebutuhan manusia karena kalian sudah memahami. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, kira-kira siapa yang bisa merefleksikan atau membaca kembali hasil pembelajaran kita pada pagi ini? Ya, silakan Nerima. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan menurut sifat
terbagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu individual dan kelompok. Baik, terima kasih. Buat tepuk tangan dulu buat Rina. Baik ya. Berarti sama-sama kita udah paham pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan kebutuhan manusia. Baik ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas. Berdiri. Pembelajaran kita sudah selesai di pagi hari ini dan juga waktunya udah istirahat, maka boleh anak-anak semua keluar. Tetapi ibu ingatkan, PR untuk halaman 162 dikerjakan. Minggu depan harus dikumpul. Halaman berapa tadi? 162. Nah, supaya nambah nilai kalian. Maka dari ini saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Misteri Kandi. Selamat siang Bu Aini. Selamat waktunya ya Bu. Iya Bu Aini, ada apa itu Bu Aini? Nggak repot kan? Enggak. Maaf ini Bu, ada yang mau saya tanyakan. Ketika tadi di dalam kelas ada sedikit kan kendala gitu kan untuk kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Iya. Nah mungkin ada kan itu kan terbagi menjadi 4 kelompok ini. Iya. Ada satu kelompok yang luar biasa, dia tidak mau mengikuti pembelajaran. Satu kelompok sih ya, 3 kelompok alhamdulillah mau lah gitu kan. Saya nggak tahu kendalanya apa, itu udah saya kasih materi, udah saya tunjukkan PowerPoint, udah kasih tugas, tapi dalam satu kelompok tuh ada 2 anak. Ya, iya namanya si Rapik dan juga namanya Painja. 2 anak tersebut yang memang luar biasa gitu kan bandelnya. Nah itu menjadi apa ya, masalah di dalam pembelajaran tadi, gara-gara 2 itu kelompok lain jadi terganggu. Nah, gitu, dia jadi masalahnya. kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut supaya dia tidak seperti itu, Bu? Rencana saya yang Rapik dan Painja tadi, yang bandel tadi mengganggu kelompok yang lain, saya akan panggil. Nah, panggilnya apa? Tidak dengan kawan yang lain gitu. Artinya apa sih masalahnya? Kenapa kalian berdua tidak mengikuti pembelajaran dengan baik? Kenapa kalian buat keonar dalam kelas? Kenapa tidak mau mengikuti pembelajaran? Rencananya seperti itu gitu kan. Pendekatan persuasif lah, saya seperti itu istrikannya. Iya, jadi tadi pembelajaran yang Ibu lakukan tadi sudah Ya, cukup menurut saya udah maksimal. maksimal ya Bu ya. Tapi masih ada juga siswa yang Ya, terutama 2 orang tadi si Rapik sama Painja lah gitu misalnya. jadi dari pembicaraan kita ini Ibu udah dapat solusi untuk menyelesaikan masalah Ibu tadi tentang si Panja dan temannya tadi ya Bu ya. Ya, rencana Rapik dan Painja lah hari ini mungkin ya Iya. saya akan memanggil mereka berdua yang untuk kedepannya jangan lagi membuat keonaran dan mengganggu kawan yang lainnya. Rencana saya seperti itu misalkan gitu. Jadi dari pembelajaran yang udah Ibu lakukan tadi, kira-kira keberhasilannya sudah mencapai berapa, tingkat keberapa gitu ya Bu ya? Kalau dihitung dari tingkat 1 sampai ke 10. Ini menurut saya ya, udah sekitar 8 sampai 9 lah, belum maksimal karena ada 2 pengganggu tadi. Iya, jadi Ibu kedepannya mau dapat Perbaikan terhadap diri sendiri dan anak-anak itu sih supaya dapat predikat 10 setidaknya. saya yakin Ibu pasti bisa melaksanakannya ya. Kira-kira rencananya kapan nih mau Ibu lakukan lagi nanti nih perbaikan-perbaikannya nih Bu? Secepatnya mungkin minggu depan saya masuk dengan kelas yang sama, dengan anak yang sama, Iya. supaya mereka juga nggak lupa. Iya. Saya akan memperbaiki kedua anak tersebut, itu yang paling utama harus saya perhatikan gitu. Oke, jadi